seperti kita ketahui bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa rancangan undang-undang Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya. Kemudian, Undang-Undang Minerba ini pada prinsipnya sejak awal dia terbentuk, bahkan masuk ke dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi, ini kami kategorikan sebagai undang-undang yang kontroversial atas dua indikator. Yang pertama, satu diputus, satu lagi mengikuti ya, dianggap bukan substansif. Kemudian kalau yang materialnya memang dikabulkan sebagian. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum familiar, ini ada kawan-kawan yang latar belakangnya bukan hukum, kan bedanya di situ ya. Kalau bahwa dalam uji formil Undang-Undang Minerba seperti kita ketahui bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa rancangan Undang-Undang Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya. Kemudian poin kedua, pemohon beranggapan bahwa pembahasan Undang-Undang Minerba melanggar prinsip keterbukaan. Selanjutnya pada poin 3, pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder serta tidak ada uji publik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya pemohon mendalilkan bahwa pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Kelima, pemohon mendalilkan bahwa tidak ada keterlibatan dan penerimaan aspirasi daerah. Keenam, bahwa rapat dan pengambilan keputusan dalam rapat kerja Komisi 7 dan rapat paripurna DPR tidak memenuhi syarat. Ketujuh, pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang Minerba seharusnya dibentuk Undang-Undang Penggantian, bukan Undang-Undang Perubahan. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati, dalam putusan tersebut kemarin Mahkamah Konstitusi pada dasarnya telah membacakan putusan dan menolak dalil permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Meskipun demikian, dalam putusan tersebut terdapat 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki pendapat yang berbeda. Ketiga hakim tersebut adalah Bapak Wahidudin Adams, Bapak Suhartoyo, dan Bapak Saldi Isra. Menarik Bapak Ibu kita cermati alasan ataupun argumentasi hukum dari ketiga hakim tersebut dalam putusan pengujian formil Undang-Undang Minerba. Di sini saya dan tim sudah mencatat beberapa hal bahwa dalam pengujian formil suatu undang-undang dalam konteks negara hukum harus dipahami bahwa pengujian formil merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan perlindungan warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian dari sisi kemudian selanjutnya bahwa apabila dikaitkan dengan pembentukan undang-undang, pengujian formil merupakan instrumen untuk menilai atau menguji kekuasaan negara dalam membentuk undang-undang, terutama menilai konstitusionalitas aspek proses pembentukan suatu undang-undang. Secara doktriner kita ketahui bahwa penilaian ihwal konstitusionalitas pembentukan undang-undang menilai dari ketepatan bentuk, ketepatan institusi pembuatnya, dan ketepatan prosedur. Nah, setidaknya ini alasan dalil pertama yang diajukan oleh ketiga hakim tersebut untuk memberikan argumentasi atau penalaran hukum terhadap pendapat yang berbeda diajukan oleh ketiga hakim tersebut. Selanjutnya, ketiga hakim tersebut beralasan bahwa secara yuridis Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dan menentukan standarisasi untuk menilai pengujian formil. Di sini ada 4 syarat yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PU/17 tahun 2019 mengatakan bahwa pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang. Kemudian standar berikutnya adalah pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang
Ketiga, pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang. Keempat, pengujian atas hal-hal yang lain yang tidak termasuk dalam pengujian material. Nah, menarik Bapak Ibu kita cermati standarisasi yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil ini. Karena dalam argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil juga disampaikan hal demikian, keempat syarat tersebut. Namun di sini ketiga hakim tersebut memiliki argumentasi lain bahwa keempat syarat tersebut harus dimaknai sebagai suatu yang alternatif, bukan kumulatif. Nah, di sini saya melihat dalam argumentasi ketiga hakim tersebut bahwa penilaian terhadap keabsahan formalitas pembentukan undang-undang adalah merupakan keabsahan dari suatu tahapan atau terpenuhinya semua standar yang dikemukakan di atas. Dalam hal ini, jikalau salah satu tahapan atau standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau standar tersebut, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya cacat formil suatu undang-undang tidak perlu dibuktikan telah terjadi kecacatan dari semua tahapan atau kecacatan dari semua standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar argumentasi oleh ketiga hakim tersebut. Dan ketiga hakim tersebut kemudian terus menjelaskan argumentasinya bahwa di sini dimaknai dalam pasal 71A Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menghendaki ada dua persyaratan yang berlaku secara kumulatif diperbolehkannya RUU carryover. Pertama, telah memasuki pembahasan DIM. Kedua, telah dimasukkan kembali ke dalam program legislasi nasional berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan DPD. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati beserta rekan-rekan semuanya, bahwa pada dasarnya dalam gugatan uji formil ini ketiga hakim tersebut hanya menilai satu dari ketujuh dalil permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang tergabung dalam perkara 60. Ketiga hakim tersebut hanya memberikan basis argumentasi ataupun alasan hukum dari poin pertama, yaitu terkait dengan kualifikasi RUU dapat dilanjutkan pembahasannya sebagai carryover. Sementara yang lainnya itu bagi ketiga hakim tersebut hanya menjelaskan cukup satu poin tersebut sehingga dapat dikatakan undang-undang tersebut dilakukan dengan cacat prosedur. Di sini saya coba bacakan salah satu argumentasi ketiga hakim tersebut bahwa di sini sepanjang bukti-bukti yang disampaikan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Mahkamah Konstitusi adalah benar telah terjadi kesepakatan menjadikan RUU Minerba sebagai RUU carryover kepada keanggotaan DPR. Namun persyaratan pembahasan DIM belum benar-benar terjadi. Jadi di sini terlihat memang ada pembahasan kesepakatan RUU Minerba sebagai RUU carryover. Namun ternyata pembahasan DIM belum benar-benar terjadi. Kemudian di sini dilanjutkan bahwa karena DIM RUU Minerba baru diserahkan pada tanggal 25 September 2019 dan pada malam harinya baru dibentuk panitia kerja. Oleh karenanya dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak akan pernah dilakukan pembahasan DIM sebelum dilakukan penyerahan pada 25 September 2019 dimaksud, dan memang benar Mahkamah tidak mendapatkan bukti di persidangan terkait hal itu. Jadi di sini terlihat menurut ketiga hakim tersebut DIM itu tidak dapat pembahasan DIM pada tanggal 25 September tersebut tidak dapat dibuktikan di saat persidangan. Itu artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa RUU carryover memang tidak dilakukan pada saat itu. Nah, inilah kira-kira argumentasi hukum yang disampaikan oleh ketiga hakim tersebut terhadap putusan uji formil Undang-Undang Minerba. Di sini saya mencatat bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tidak ada keraguan bagi kami untuk menyatakan pembentukan Undang-Undang 3 tahun 2020 adalah
cacat secara formil. Menurutnya dengan telah terbuktinya secara meyakinkan salah satu cacat formil dari tahapan tersebut, kami tidak perlu lagi membuktikan kemungkinan adanya cacat-cacat formil yang lain sebagaimana didalilkan oleh para pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum dan argumentasi tersebut, seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian formil para pemohon dan menyatakan Undang-Undang 3 tahun 2020 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kira-kira inilah poin-poin penting dalam pengujian uji formil yang nantinya bisa kita diskusikan terkait dengan syarat-syarat kumulatif itu apakah memang harus kumulatif, terus yang disyarat standarisasi pengujian formil apakah itu bersifat alternatif atau kumulatif. Ini menarik untuk kita diskusikan selanjutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam pengujian material pada prinsipnya para pemohon mengajukan dalil bahwa pasal 169A Undang-Undang Minerba ini bertentangan dengan konstitusi. Seperti kita ketahui dalam pasal 169A Undang-Undang Minerba mengatakan bahwa KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak dan perjanjian setelah memenuhi persyaratan. Dengan ketentuan, pertama A, kontrak atau perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Kemudian kontrak perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati bahwa dalam uji material Undang-Undang Minerba pada dasarnya ada satu pasal yang diuji oleh pemohon. Mohon apabila saya keliru tolong diingatkan bahwa hanya pasal 169A Undang-Undang Minerba khususnya terkait dengan frasa diberikan jaminan, kata dijamin dan diberikan jaminan perpanjangan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, itulah kira-kira alasan para pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang Minerba secara material itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada argumentasi pemohon, tapi saya coba langsung membacakan pendapat hakim atau pandangan hakim berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan dalam putusan uji material Undang-Undang Minerba kemarin. Nah, di sini Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya mencatat kira-kira bahwa ini sangat panjang, Bapak Ibu bisa membacanya nanti. Pada dasarnya frasa kata diberikan jaminan dan dijamin itu bertentangan dengan pasal 33 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah yang kemudian menurut Mahkamah bahwa frasa diberikan jaminan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dapat diberikan. Kemudian menyatakan ketentuan pasal 169A ini sepanjang kata dijamin bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dapat. Nah, kemudian Mahkamah memberikan rumusan dalam pasal tersebut untuk selanjutnya dikoreksi oleh pembuat undang-undang bahwa KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 dapat diberikan perpanjangan. Nah, ini koreksi yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.
dapat diberikan perpanjangan menjadi UPK sebagai kelanjutan operasi kontrak dan perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan bla bla bla. Nah, inilah Bapak Ibu yang kami hormati, kira-kira poin-poin penting dalam pembahasan kita pada siang hari ini.